Ini alhamdulillah memang sudah ditangani oleh Balai Jalan. Kemudian maksud kami tidak berhenti sampai di sini dengan kondisi seperti ini. Ini kan jalan poros nih, lintas provinsi, lintas kabupaten yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, itu mungkin harapan kami ini bukannya sekedar penanganan, tapi juga ada antisipasi ke depan. Karena memang kondisi jalan kita ini kan kapasitasnya itu bukan jalan untuk angkutan berat. Sudah disampaikan beberapa waktu lalu ketika kita juga melakukan aksi kan Pak Gila, bahwa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari Haji Odong. Hari ini kita dalam rangka melihat bahwa ada insiden jalan longsor di Kecamatan Mutai Utara, Desa Sungai Turak. Desa Sungai Turak. Nah, di jalan itu jalan poros antar provinsi dan kabupaten. Nah, jadi ini kebetulan tadi bersama Pak Saudara Budi. Jadi ingin tanggapannya nih, gimana nih kira-kira kita melihat tadi, gimana Pak Budi? Tentu memang hal seperti ini dalam apa istilahnya, dalam prediksi kita awal, ketika memang kondisi angkutan yang melalui jalan kita ini luar biasa intens gitu kan, kemudian kapasitasnya besar, sebetulnya juga udah menjadi kekhawatiran, apalagi ingat kita waktu kemarin kan ada RDP di provinsi lah, di PR provinsi. Betul. Memang kemudian di kabupaten juga sering kita diskusikan juga bahwa perlu ada perhatian bahwa kapasitas jalan kelas 3 kita ini dilalui oleh angkutan yang mestinya kapasitas kelas 1 gitu kan. Jadi bahwa kondisi insiden seperti ini sangat mungkin terjadi gitu. Nah, inilah yang perlu dilihat secara keseluruhan ke depan oleh mungkin pemerintah ya dalam hal ini untuk memperhatikan bagaimana penanganan bukan hanya soal ketika ada kejadian tapi juga kalau menurut saya kan sebetulnya gini Pak Budi juga ini kan sudah tadi kan kata Pak Budi ini kan sudah kita prediksi lah dari dulu pastilah yang namanya jalan kelas 3 dilalui oleh kendaraan untuk kapasitas jalan kelas 1 kan tidak mungkin karena di atas 50 sampai 70 ton itu konon angkutan industri, kita sebut saja angkutan semen lah yang paling dominan itu karena apa, volume angkutan itu kan terus menerus kan, banyak bukan apa 1-2 unit atau temporer itu enggak, karena ini mungkin sangat dari dulu udah kita bicarakan sangat mengganggu. Yang kedua juga apa, penyusutan jalan kan jadi cepat rusak kan. Nah, jadi kira-kira ini tugas siapa ini, pemerintah daerah kah, pemerintah provinsi kah, atau siapa yang berwenang kira-kira ini? Ya, kalau dari sisi tanggung jawab memang betul ini karena jalan nasional ada Balai Jalan, tapi perhatian pemerintah daerah juga tidak lepas. Minimal bahwa pemerintah daerah nanti mungkin bersama-sama dengan pihak perhubungan kah mungkin membicarakan bahwa ini loh kejadian, ini harus jadi atensi kita bahwa ke depan kita juga tidak hanya melihat bahwa jalan ditangani, tapi juga bagaimana pengelolaan jalan itu tidak menimbulkan kerawanan-kerawanan pada kejadian berikutnya. Maksud saya adalah seperti ini, boleh jadi kita tidak melarang angkutan semen itu, tapi tonasenya disesuaikan dengan kemampuan jalan, gitu kan, kita paham gitu kan. Nah, kalau misalnya kita hanya menangani, tapi angkutan tetap dengan kapasitas besar, saya yakin di Sungai Turak selesai ditangani, di lain kejadian lagi. Hari ini kan jalan nih. Kemarin juga pernah ada jembatan yang di Minangabang itu. Danau Cermin. Kemudian jangan-jangan nanti beberapa hari atau bulan lagi nanti yang lain lagi. Betul. Nah, itu. Ini kenapa saya bilang juga mungkin ini tugas kita semua pemerintah daerah terutama karena yang paling banyak menggunakan jalan dan aktivitas itu kan warga masyarakat, warga HSO Kecamatan Mutai Utara, penghubungan kemudian ada juga yang lintas provinsi dan kabupaten tadi. Nah, jadi ini kayaknya penanganannya seperti apa nih cepat nih? Apakah masyarakat yang masyarakat sosial dulu melakukan aksi atau protes atau memang ini cukup pemerintah daerah? Saya pikir bahwa dengan kejadian kemudian sudah viral juga,
perlu ada evaluasi kebijakan terkait dengan angkutan lah, terutama yang berhubungan dengan skala besar industri misalnya seperti itu. Kalau untuk skala kecil saya pikir karena memang itu normatif, kemampuan badan jalan masih memungkinkan, kita berharap bahwa ada evaluasi bagaimana ketika misalnya angkutan industri yang selama ini memang luar biasa itu bisa dikontrol lah. Atau seumpamanya begini, kan yang mempunyai kewenangan ini kan balai jalan nih. Iya, untuk kantong jauh jalan. Yang tahu tentang kapasitas kelas itu kan mereka nih. Iya. Apa perlu mereka itu menegaskan kepada pengguna, seumpamanya dari poros ini, dari jarak sekian kilometer dipasangi aja. Bahwa jalan menanda bahwa jalan bentuk seperti rambu lalu lintas. Kemampuan badan jalan ini sekian. Jalan kelas 3 kemampuan sekian. Boleh. Nah, kalau penegasan itu saya pikir bisa masuk nanti penegakan hukum. Nah, di sini maksud saya evaluasi kebijakan. Ya, sekarang kerjasama antar lini pemerintah tadi, PUPR, perhubungan, mungkin kepolisian, dari pemerintah provinsi, kabupaten, memastikan kalau memang seperti yang kata Haji tadi diperlukan peringatan, penegasan, oke, kita sepakat. Dan itu memang mestinya dari kemarin. Sehingga ketika kita lihat pelanggaran angkutan yang melebihi kapasitas, itu tindak. Tilang misalnya. Artinya kan jelas ini perlu ketegasan. Betul. Bukan tarik ulur kayak kemarin-kemarin. Karena kita tidak ingin bahwa kita sudah memberikan toleransi lah seperti itu. Sehingga harapan kita bahwa rasa nyaman publik menikmati sarana angkutan jalan, ini saya jujur saja, nih enak nih. Lancar, bersih, jalan tidak berlubang-lubang, tiba-tiba dengan kejadian tetap mempengaruhi. Nah, ini yang kita hindarkan. Kemudian sepemahaman kita Pak Budi, ini kan setiap tahun kan ditangani nih dengan biaya yang besar. Tahun kemarin mungkin 30 miliar, hampir 30 miliar, tahun ini juga 40 miliar misalnya. 40 miliar kan. Nah, artinya apa hasilnya, apa gunanya kalau sementara artinya tadi digunakan oleh kendaraan yang tidak semestinya menggunakan jalan ini. Betul. Nah, itu yang memang harus jadi atensi. Tegasan lagi. Saya pikir kembali ke soal pertanyaan Pak Haji tadi, apakah perlu gerakan masyarakat untuk memastikan itu? Kita lihat dulu lah. Kita lihat dulu penanganan ini. Kemudian setelah ini ada tindakan, misalnya ada keluar instruksi pembatasan angkutan dulu kan, mengurangi volume yang berlebihan. Oke, kita aware kan, kita setuju. Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai kemudian balik lagi, nah ini perlulah kita mungkin mempertegas dengan memastikan bahwa publik bahasanya tuh merespon dengan tindakan. Nah, dengan tindakan bahwa ini jangan lagi lah seperti ini. Kita agak khawatir misalnya. Artinya kita tidak anti investasi, tidak anti pembangunan bentuk lain. Tapi juga jangan mengganggu kenyamanan bahwa ada kehidupan sosial yang lebih penting. Hanya sekedar artinya industri, tapi ada kehidupan sosial yang lebih luas, masyarakat yang lebih banyak. Kan begitu sebetulnya. Kita melihatnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah dengan kejadian ini evaluasi kebijakan tadi, kemudian memastikan seluruh para pihak untuk benar-benar mungkin meninjau kembali penegakan aturannya. Kemudian bagi penanganan dalam hal ini kami berterima kasih. Begini Pak Budi, ini kan salah satu juga kita memaknai ini baru saja kita nih memperingati hari kemerdekaan. Ya kan yang merdeka itu kan sebetulnya masyarakat, rakyat. Bukan yang merdeka tuh investasi orang luar. Jadi semua kita lah merasa merdeka. Merdeka dalam konteks masyarakat, rakyat, dalam bentuk negara. Oh ya, sebelum dia menutup podcast, saya pikir ada satu pilihan pemikiran yang perlu dipertimbangkan juga oleh para pengambil kebijakan karena ini kapasitas jalannya nasional, bahwa kita harus berpikir ada alternatif jalan. Selain jalan yang saat ini yang kebetulan dekat dengan sungai dengan kecenderungan risiko untuk mengalami kerusakan akibat pengalihan jalan lingkar lah mungkin artinya ini yang perlu dipetakan. Nah, ini yang mesti didiskusikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mana nih jalur baru itu. Nah, ini yang harus dipersiapkan karena tidak menutup kemungkinan dengan penambahan penduduk, kemudian nanti EKN misalnya kan, maka jalur transportasi yang melalui HSU dan kemudian kabupaten lebih banyak lagi dan mungkin lebih berat gitu kan yang ditanggung jalan. Oke, Pak Budi, kita closing saja podcast ini. Kita sudah tadi ke lapangan melihat objeknya, kemudian kita sudah bicara. Artinya gini, intinya kita menolak angkutan yang tonase untuk kapasitas jalan kelas 1 lewat di kapasitas kita sekarang jalan kelas 3. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.